Saya mohon maaf kalau ada yang mengatakan bahwa konsep RAT baru ini semakin susah, semakin mempersulit. Kalau ada yang mengatakan susah, iya, susah memang berubah karena sudah terlalu lama copy paste. Susah memang berubah karena terlalu lama kita menyusun RAT tidak berbasis dari bawah, tidak berbasis kebutuhan, berbasis keinginan. Saya mohon maaf kalau perubahan ini ada yang mengatakan dipersulit karena kampus kita tidak boleh begini terus. Kalau kita tidak melakukan perubahan fundamental, maka kita akan berada terus di zona nyaman dan kita akan besar katak di bawah tempurung, selalu merasa besar, selalu merasa hebat. Ayo teman-teman, kita satukan langkah, tingkatkan mutu, hasilkan dampak supaya UMI berstandar internasional. Fokus kita bukan kegiatan, tetapi ada perubahan signifikan, fundamental dan mendasar yang terjadi di UMI dalam 2-3 tahun ke depan. Program kita akan lebih fokus dan lebih bisa diukur. Insya Allah akreditasi meningkat dan lebih mudah. Ini juga yang akan saya lakukan Bapak Ibu. Dulu kalau akreditasi teman-teman yang stres prodi, yang stres pasca atau fakultas, kita harus hadir. Universitas harus hadir, minimal non teknis, supaya non teknisnya tidak lagi dipusingi oleh pasca fakultas atau prodi. Disitulah kehadiran universitas. Alhamdulillah, niat untuk mentransformasi UMI, untuk ada perubahan yang lebih mendasar di UMI, ternyata kementerian di bulan November ini mengeluarkan Renstra Kementerian 2025-2029 dan mengeluarkan petunjuk soal kampus berdampak yang alhamdulillah selaras dengan rancangan yang dibuat oleh Prof. Samsuri dan teman-teman sejak 3 bulan terakhir. Itu kesyukuran yang pertama yang ingin saya sampaikan. Artinya apa yang kita niatkan bersama ternyata selaras dengan apa yang dipikirkan dan strategi yang akan dilakukan oleh kementerian ke depan. Kita harus berubah. Kenapa? Keberatan-keberatan dari prodi, kepala lab, karena cenderung memang kepala laboratorium, kaprodi itu tidak terlibat langsung dalam penyusunan RAT. Yang kedua, kenapa kita berubah? Karena dulu akreditasi adalah dihandle oleh BAM PT. Sekarang akreditasi selain BAM PT dihandle oleh LAM. Artinya instrumen secara teknis berbeda-beda. Timeline-nya akan kita susun secara baik sehingga kita bekerja tidak tiba masa tiba akal. Yang paling penting, kalau ini selesai semua, Renstra selesai, RAT selesai, ya apa boleh buat? Kami harus lakukan asesmen karyawan. Kami akan menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya, bukan karena dekat dengan WR2, bukan dekat dengan dekan, bukan dekat dengan WD2, tapi kami akan menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Itu yang akan kita lakukan ke depan Bapak Ibu, ya. Jadi dari awal 2026 sebelum masuk di meja saya, di keuangan sudah evaluasi bahwa anggaran ini, ikunya ini, dampaknya ini akreditasinya ini. Pada saat saya panggil lembaga, unit dan fakultas pasca, kita akan lihat satu-satu programnya. Adakah ikunya? Kalau tidak ada berarti bukan prioritas. Oke? Adakah pemenuhan butir akreditasinya? Adakah outcome-nya? Ini 3 yang utama yang harus dipenuhi di setiap program yang Bapak Ibu tuliskan. Format baru kita adalah fokus pada dampak dan hasil. Ikunya bergerak, ikunya diperhitungkan. Teman-teman yang mau akreditasi juga nanti sudah ada data. Insya Allah semua rancangan mulai dari penyusunan program sampai pada menilai iku mana yang ingin dituju, terus dampaknya, dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang akan dicapai, terus butir akreditasi mana yang akan dipenuhi. Semua terancang dengan baik, semua terencana dengan baik, dan semua terhubung dengan baik. Semua langkah-langkah kita, semua perencanaan kita, semua uang yang keluar itu terukur dan bisa dievaluasi secara bersama-sama. Dan yang paling penting adalah
setiap rupiah harus memiliki nilai tambah. Siapa itu? Untuk mahasiswa, masyarakat, industri, dan berdampak pada akreditasi.